Halo guys, berjumpa lagi di YouTube channel Zona Finance. Oke, jadi di video kali ini aku mau presentasi mengenai ini ya guys, yang kalian yang lagi mahasiswi semester akhir atau sekali lagi proses untuk penyusunan skripsi. Nah, jadi di video kali ini aku mau sharing cara menyusun skripsi, tapi ini khusus untuk jurusan manajemen keuangan ya guys. Oke, jadi kalian terus ikutin video aku sampai akhir karena bener-bener di sini aku akan bahas mulai dari cara penulisan daftar isi, judul atau cover skripsi dan sampai tahap akhir. Pokoknya kalian ikutin videonya sampai habis ya di 1 jam ke depan. Oke, langsung aja ya kita ke materinya. Nah, jadi judul skripsinya ini ya ini apa namanya? Skripsi aku waktu tahun 2018 ya guys. Jadi aku akan coba sharing kalau misalnya ada upgrade mengenai kurikulum, mengenai soal skripsi ya kalian bisa sharing di kolom komentar ya guys. Oke, di sini judulnya adalah analisis investasi portofolio optimal saham syariah dengan menggunakan model indeks tunggal dan model Markowitz gitu. Jadi ketika kalian tertarik untuk berinvestasi di industri saham di pasar modal, nah di sini aku akan membahas bagaimana cara menganalisa sebuah portofolio yang optimal di saham syariah ya guys, dengan menggunakan dua model, yaitu model indeks tunggal dan model Markowitz gitu. Jadi ini tuh studi pada saham perusahaan yang terdaftar di JII ya, Jakarta Islamic Index, periode Desember 2014 sampai Mei 2018. Oke, jadi ini karena kampus aku di Universitas Udayatama ya, karena setiap kampus itu biasanya punya punya standar skripsi yang berbeda-beda ya. Jadi itu kalian harus menyesuaikan dengan aturan kampus yang berlaku. Oke, ini untuk covernya sendiri, ini aku langsung skip aja ya guys, skip jangan ya. Ini coba lihat aku turun ke bawah. Ya, ini disusun oleh, dan biasanya di sini ya kalian tulis nama kalian, terus NPM-nya berapa, terus fakultasnya dan nama universitasnya. Ya, ini contohnya seperti ini ya guys. Dari situ ke cover kita langsung ke Oke, di sini aku langsung skip ke kata pengantarnya aja ya guys. Oke, jadi kalian di sini bisa lihat ya, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya serta atas pencerahan dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Investasi Portofolio Optimal Saham Syariah dengan menggunakan model indeks tunggal dan model Markowitz studi pada saham perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode Desember 2014 sampai Mei 2018. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. Dengan segala keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan perlu pengembangan lebih lanjut agar benar-benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan sarannya membangun dari berbagai pihak dapat dijadikan sebagai bahan koreksi agar skripsi ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang. Oke, akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai pembaca, terutama untuk pengembang ilmu pengetahuan dalam ekonomi. Oke, ini aku coba lanjut aja ya, apa kita langsung aja ke materi guys. Nah, ini dia guys. Jadi kalian langsung aja ya kita ke daftar isi. Di sini pertama itu pasti ada abstrak ya dalam bahasa Indonesia, terus ke bahasa Inggris. Ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar grafik, daftar lampiran. Oke, ini typo. Oke. Selalu ada aja yang typo. Oke, di bab pertama ini kita akan bahas itu latar belakang, mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, terus tujuan penelitian,
dan manfaat penelitian. Terus di bab kedua itu ketinjauan pustaka ya. Di sini tinjauan pustaka itu lebih kayak sumber teorinya gitu yang mendukung penelitian kita. Jadi kalian bisa cari di beberapa sumber buku-buku tentang portofolio, analisis portofolio di berbagai sumber ya. Banyak banget, kalian biasanya kan di kampus ada ya di perpustakaan ya. Nah, kalian bisa cari di situ untuk sumber teori yang mendukung penelitian kita. Oke, di sini pasti yang pertama itu yang aku cari itu adalah materi ke pasar modalnya ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, lebih ke pengertian, manfaat dan fungsi. Habis itu ke pasar modal syariah. Jadi sebelum kalian mau menentukan grand teorinya itu pasti kita harus istilahnya tahu grand teorinya dulu dalam ruang lingkup yang in general gitu, dalam ruang lingkup yang secara umum. Habis itu kalian persempit semakin mengerucut gitu si teorinya itu. Nah, ini kan kita membahas tentang pasar modal ya. Nah, otomatis grand teorinya itu ya pasar modal. Nah, pasar modal itu kan luas, ada konvensional dan syariah. Nah, kita kan yang syariah. Nah, lebih spesifik lagi, apa itu pasar modal syariah? Nah, di pasar modal syariah itu kan banyak banget ya, ada investasi. Oke, kita kan di sini temanya mau investasi gitu. Terus ke teori selanjutnya itu ke portofolionya. Nah, investasi itu apa yang mau dibahas gitu kan. Nah, kita yang akan dibahas tuh ke portofolionya. Nah, langsung portofolio itu kan banyak banget tuh metode yang bisa kita pakai untuk menganalisa sebuah portofolio. Nah, di sini portofolionya itu aku menggunakan dua model indeks tunggal dan model Markowitz. Nah, habis itu tinjauan penelitian terdahulu. Jadi tinjauan penelitian terdahulu itu jadi mahasiswa-mahasiswa yang sudah pernah melakukan penelitian sebelumnya dengan metode ini gitu. Jadi yang dulu-dulu yang ada pengalaman, kalian bisa masukin juga di situ. Terus ini kerangka pemikiran ya. Terus hipotesis. Nah, untuk di bab 3 di sini kita akan membahas metode penelitian. Yaitu metode penelitian lebih ke objek penelitian, unit analisis, populasi dan teknik sampling. Terus jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel. Terus teknik analisis data. Ya, teknik analisis data di sini banyak banget ya, anaknya sampai 5 teknik analisis data itu kan kita pilih 2 metode ya. Itu model indeks tunggal, langsung kita ke menghitung portofolio secara optimal berdasarkan model indeks tunggal. Terus cara Markowitz, proporsi saham dalam portofolio optimal dari kedua metode tersebut gitu. Jadi ada perbandingan berapa ekspektasi return dan resiko portofolio dari masing-masing kedua metode tersebut gitu. Apakah di dalam kedua metode tersebut saham-saham yang terpilih itu kurang lebih persis sama atau lebih akurat yang mana, model indeks tunggal atau model Markowitz gitu. Jadi nanti di hasil skripsi ini tuh akan kelihatan mana hasil yang lebih akurat gitu, ekspektasi return dengan resikonya gitu. Terus metode analisis. Nah, di sini metode analisis nanti kita pakai 3 uji ya, uji normalitas, homogenitas dan independentitas gitu. Jadi untuk menguji bahwa penelitian kita itu valid atau enggaknya gitu dengan metode analisis ketiga ini guys. Terus di sini bab 4 Oke, untuk di bab 4 sendiri di sini hasil analisis dan pembahasan ya. Di sini ada hasil penelitiannya, terus analisis data penelitian, lalu uji hipotesis ya. Jadi tadi ketiga metode yang udah kita lakukan itu harus diuji lagi guys dengan uji hipotesis. Terus yang bab terakhir itu kesimpulan dan saran gitu. Nah, terus kalian nanti
Setelah bab 5 selesai, kalian masukkan semua daftar pustaka sumber teori hal-hal yang mendukung mengenai penyusunan skripsi ini. Kalian harus cantumkan di daftar pustaka untuk sumbernya. Nah, terus kalian nanti lampirkan hasil-hasil dari metode yang kalian lakukan, seperti yang tadi ketiga metode tersebut, atau kalian cara mengambil sampel yang juga kalian lampirkan nanti di bab terakhir setelah kesimpulan dan saran gitu, sebagai bukti ya gitu bahwa data yang kalian itu tuh nggak ngarang guys. Oke, lanjut aja ya, kita langsung ke bab 1. Oke guys, jadi sebelum aku lanjut ke bab 1 yang pendahuluan, di sini aku akan menjelaskan apa itu abstrak dalam sebuah skripsi. Jadi abstrak itu sebuah gambaran secara umum hasil dari skripsi kita gitu ya. Oke, jadi di sini di kampus aku itu mewajibkan 2 bahasa ya. Ya, skripsi 2 bahasa deh untuk abstrak ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke, di sini untuk abstraknya, the purpose of this study was to analyze the difference in optimal portfolio. Ini kayaknya bahasa Indonesia aja ya, biar teman-teman juga lebih paham. Oke, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan return portofolio optimal berdasarkan model indeks tunggal dibandingkan dengan penentuan portofolio secara Markowitz pada saham Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia periode Desember 2014 sampai Mei 2018. Sampel penelitian ini menggunakan 26 perusahaan melalui purposive sampling. Penelitian ini menggunakan uji beda independen sampel t-test. Berdasarkan uji independen sampel t-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan return portofolio optimal menggunakan model indeks tunggal dengan return menggunakan portofolio secara Markowitz dengan tingkat pengembalian portofolio model indeks tunggal sebesar 20,22% dan portofolio secara Markowitz jauh lebih kecil, yaitu sebesar 1,88%. Sedangkan risiko pada model indeks tunggal yaitu sebesar 12,16% dan portofolio secara Markowitz jauh lebih kecil yaitu sebesar 2,44%. Oke, di sini berbanding lurus ya, high risk high return gitu. Jadi di sini gap return antara model indeks tunggal dengan Markowitz itu sangat jauh berbeda. Ini hampir berapa kali lipat ya perbedaannya gitu. Jadi di sini make sense ya, high risk high return gitu, dan returnnya pun ya besar, risikonya pun besar ya, 20 banding 12% gitu. Dan untuk Markowitznya sendiri pun returnnya 1,88% dan risikonya bahkan jauh lebih besar dibanding return yang untuk si metode Markowitz yaitu 2,44%. Perhitungan dengan menggunakan model indeks tunggal menghasilkan 12 saham yang memenuhi kriteria portofolio optimal, yaitu saham AALI, saham ADRO, saham ICBP, saham INTP, saham LSIP, saham PTBA, saham SMRA, saham SSMS, saham TLKF, saham UNTR, saham UNVR, saham WSKT. Sedangkan perhitungan dengan menggunakan portofolio secara Markowitz menghasilkan 8 saham yang memenuhi kriteria portofolio optimal, yaitu saham ADRO, ICBP, INCO, PTBA, TLKF, UNTR, UNVR, WSKT. Oke. Jadi di sini menghasilkan yang memenuhi kriteria dari kedua metode tersebut juga berbeda jauh sekali ya guys. Kalau model indeks tunggal itu menghasilkan 12 saham yang memenuhi kriteria, sedangkan menurut Markowitz itu hanya 8 saja saham yang memenuhi kriteria gitu. Nah, di sini apakah ada kesamaan dari kedua metode tersebut, mana yang secara konsisten keduanya itu memasuki kriteria? Nah, di sini kita bisa lihat ya. Pertama ada perusahaan ADRO, ICBP atau Indofood, terus apa lagi tuh guys, PTBA, Telkom,
United Tractor, Unilever, dan Maskapai. Oke. Jadi itu banyak kandidat yang menurut gue kuat gitu ya, baik secara metode. Kedua metode tersebut tuh 8 saham itu tuh secara konsisten masuk dalam kriteria. Oke, langsung aja next kita ke pendahuluan ya. Nah, sini kita bisa baca dulu ya. Pendahuluan itu pasar modal ya, seperti yang tadi aku jelaskan. Pertama itu kita harus menjabarkan apa definisi dari pasar modal tersebut gitu ya. Oke, di sini pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi. Pertama yaitu sebagai wadah yang mempertemukan emiten sebagai pihak yang membutuhkan dana dan investor sebagai pihak yang menyediakan dana. Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 memberikan gambaran sektor keuangan konvensional berlandaskan sistem bunga sangat rapuh terhadap krisis. Oke, sementara sektor keuangan syariah, walaupun pada saat itu jumlahnya masih minim, tapi paling tidak dapat menunjukkan tingkat resistensi yang tinggi terhadap krisis dan dapat dengan sukses melewati fase krisis ekonomi. Oke, jadi kenapa di sini saham syariah itu lebih rapuh. Saham syariah itu lebih resisten, lebih kuat, intinya tuh lebih tahan banting terhadap krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 98 karena untuk saham konvensional itu berbasis suku bunga gitu. Jadi walaupun di sini tetap ada dampak dari saham syariah, tapi tidak terlalu separah saham-saham di sektor konvensional gitu, sektor keuangan. Jadi di sini syariah itu cenderung lebih resisten dan mampu melewati fase krisis ekonomi pada tahun 1998. Nah, seiring dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian di Indonesia dengan peningkatan aktivitas perdagangan di pasar modal, menuntut kebutuhan informasi yang lebih lengkap kepada masyarakat mengenai bursa. Oke, kita mungkin skip aja ya. Nah, itu dia tadi ya gambaran pengertian mengenai pasar modal. Dan ini langsung ke teori selanjutnya, ini ke pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang memiliki karakteristik berdasarkan syariat Islam, di mana saham ini merupakan bukti keikutsertaan modal dengan tujuan untuk mendapat laba dari penjual efek. Pasar modal syariah di Indonesia memasuki tahun ke-20 sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Global Islamic Finance Award memberikan penghargaan kepada Bursa Efek Indonesia atau BEI sebagai the best sporting institution of the year pada tahun 2016. Ini sumbernya dari economyokezone.com. Oke, untuk memperoleh tingkat keuntungan investasi yang maksimal dengan tingkat risiko tertentu, sebaiknya investor memegang beberapa saham dengan membentuk portofolio gitu. Jadi sebaiknya kalau kita itu untuk meminimalisir sebuah risiko itu kita harus diferensiasi. Kita harus menginvestasikan dari beberapa saham, instrumen saham di beberapa perusahaan gitu. Jadi harus ada diferensiasi. Jadi jangan kalian misalkan punya uang 10 juta terus kalian pengen investasikan di satu perusahaan misalkan Unilever aja, enggak. Yang sebaiknya itu kalian harus ada diferensiasi di beberapa sektor atau di beberapa perusahaan gitu untuk meminimalisir resiko, guys. Oke. Sebaiknya investor memegang beberapa saham dengan membentuk portofolio ya. Yang berbeda sektor industrinya, seperti yang aku bilang. Yang dapat digunakan salah satunya adalah diversifikasi. Ya, dikombinasikan gitu, guys. Nah, saham dalam portofolio, salah satu diversifikasi dalam portofolio yaitu diversifikasi secara Markowitz. Akan tetapi tidak hanya dengan cara diversifikasi secara Markowitz untuk mendapatkan portofolio dengan return yang optimal. Salah satu
model yang dapat digunakan adalah model indeks tunggal. Model indeks tunggal mempunyai keunggulan tersendiri, yaitu menganalisis dan membandingkan exchange to data cut-off rate dari masing-masing saham. Keputusan pemilihan saham syariah didasarkan banyaknya masyarakat Indonesia yang beragama Islam, yang memungkinkan investor yang teguh menerapkan prinsip syariah Islam sehingga akan memilih investasi syariah yang menghasilkan nilai yang halal. Fokus dari penelitian ini adalah mendesain suatu portofolio optimal terhadap saham-saham liquid Jakarta Islamic Index di tahun pengamatan 2014-2018. Oke, jadi kalau misalkan saham yang konvensional itu indeks sahamnya itu namanya IHSG ya, indeks harga saham gabungan, atau mungkin LQ45, sorry guys, mungkin indeksnya itu masuk ke dalam kategori LQ45. Nah, sedangkan untuk saham syariah itu masuknya itu JII, Jakarta Islamic Index gitu. Nah, jadi apa sih Kak yang membedakan dari kedua indeks tersebut? Oke, jadi kalau misalnya Jakarta Islamic Index itu untuk bank-bank konvensional itu dia nggak masuk ke kategori saham JII gitu. Dan kalaupun kategori bank itu pun banknya harus bank yang syariah guys gitu, jadi nggak bisa bank konvensional masuk dalam kategori indeks JII gitu, paling masuknya ke LQ45 atau IHSG gitu guys. Oke, terus di sini ya langsung aja kita ke rumusan permasalahan yang akan dibahas. Itu ada berapa masalah ini? 4 masalah ya. Oke, yang pertama itu apa saja saham-saham syariah yang membentuk portofolio optimal yang dibentuk dengan menggunakan model dan kedua model tersebut. Seperti yang tadi sudah ada sedikit gambaran ya hasil dari penelitian itu, seperti yang tadi aku bicarakan di awal, yaitu abstrak ya, bahwa di model indeks menghasilkan 12 saham dan di Markowitz 8 saham. Terus rumusan masalah yang kedua, bagaimana perbedaan tingkat return yang dibentuk dengan kedua model tersebut. Tadi juga udah aku spill hasilnya di abstrak. Terus yang poin ketiga, bagaimana perbedaan tingkat risiko portofolio yang dibentuk dengan menggunakan model indeks tunggal dan model Markowitz. Risiko ya, dari return, risiko tadi juga udah aku spill. Bagaimana proporsi dana yang harus ditanamkan pada masing-masing saham yang dibentuk dengan menggunakan kedua model tersebut. Oke, jadi di sini pun kita akan membahas sampai ke proporsi dana gitu yang harus ditanamkan kepada masing-masing saham yang dibentuk dari kedua metode tersebut. Kayak misalkan tadi misalnya metode indeks tunggal, kita punya uang misalkan 20 juta, terus tadi kan menghasilkan 12 perusahaan ya yang masuk dalam kategori metode indeks tunggal. Nah, ini nanti akan dibahas juga bagaimana proporsi dana dari kedua belas saham tersebut masing-masing, apakah pukul rata, apakah misalkan ya, kita bisa nanti perhitungannya dibahas guys di skripsi ini gitu, untuk proporsi dananya setiap sahamnya itu. Oke, langsung aja nih kita ke poin kedua ya, tinjauan pustaka. Ya, tinjauan pustaka itu seperti yang tadi aku bilang ya, grand design. Grand design itu pertama itu apa sih definisi dari pasar modal tersebut. Nah, habis ke pasar modal itu definisi pasar modal syariah, terus investasi, terus analisis portofolio gitu ya. Oke. Dan langsung aja, ini adalah kerangka teoritis analisis investasi dan penentuan portofolio. Nah, ini adalah kalian bisa lihat ya diagram apa grafik ini? Grafik ini ya, kerangka teori analisa investasi dan penentuan portofolio saham optimal menggunakan model indeks tunggal dan portofolio secara Markowitz. Oke, di sini poin yang pertama nih kalian bisa lihat. Nah, ini pertama itu adalah saham JII. Oke, ini lebih bagus ya, ini besar ya. Pertama itu saham JII, terus ada return, resiko,
dan ke bawahnya lagi di drop, yaitu penentuan portofolio. Nah, dari kedua penentuan portofolio ini ada kedua metode lagi ya guys, di breakdown di model indeks tunggal dan model Markowitz. Habis itu setelah kita menghitung dari kedua metode ini, baik sisi return, resiko, dan return dan resiko, setelah itu kita menentukan bagaimana menghitung untuk proporsi dana dari kedua metode tersebut gitu ya. Habis itu kita akan persempit lagi dengan mengerucut portofolio yang optimal gitu. Jadi ini kerangka teori bagaimana cara untuk menganalisa sebuah investasi dengan investasi portofolio di pasar modal saham syariah JII di kedua model metode indeks tunggal dan Markowitz. Oke. Di sini ya, penelitian ini menggunakan populasi berupa saham-saham di Bursa Efek Indonesia yang tergolong ke dalam saham JII, bahwa jumlah populasi data selama 7 periode. Di sini aku ambil 7 periode ya, dari tahun 2014 sampai Mei 2018 pada saham JII adalah sebanyak 44 emiten. Sampel yang akan digunakan penelitian adalah terdapat 26 perusahaan secara konsisten masuk dalam indeks JII. Jadi selama Desember 2014 sampai Mei 2018, nah ini kan tadi aku bilang berapa? 7 periode. Emangnya masuk berapa kali sih Kak? Biasanya masuk kategori pengumuman saham JII itu perusahaan-perusahaan naik. Biasanya Bursa Efek Indonesia itu akan mengeluarkan saham yang masuk kategori JII, Alki 45 atau saham-saham blue chip itu akan diumumkan kurang lebih setahun itu 2 kali ya, setiap per semester gitu. Jadi kali diganjil, jadi ini 7 periode atau 7 semester guys, 7 kali. Nah selama 7 kali 7 periode tersebut terpilih sebanyak 44 emiten gitu ya yang masuk ke dalam saham JII. Kan banyak banget tuh saham saham syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tapi kita akan persempit lagi saham-saham terbaik di saham syariah ini masuk dalam kategori JII. Nah kita filter lagi nih dari 44 emiten itu perusahaan mana nih yang secara konsisten selama 7 periode tersebut tuh selalu masuk ke dalam bursa saham JII gitu. Jadi di sini terpilihlah 26 perusahaan secara konsisten masuk dalam indeks JII. Jadi tidak ada satu periode pun keluar. Jadi dia selama 7 periode itu selalu konsisten gitu. Oke, di sini next ya, langsung ke metode penelitiannya. Ya di sini penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif memberikan kebebasan pada peneliti untuk menentukan berbagai kriteria atau variabel yang akan diteliti. Ya di sini teorinya, sumbernya kalian jangan lupa tulis ya, dari Martono tahun 2012. Ini halaman gitu kalau nggak salah ya, aku lupa lagi guys. Ini udah hampir 4 tahun yang lalu. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan karakter suatu variabel, kelompok atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini berisi penggambaran mengenai objek yang diteliti secara detail dan menghasilkan penggambaran yang bersifat apa adanya atau tidak mengada-ngada ya, bahwa sebuah penelitian itu tidak boleh kalian mengada-ngada ya udah aja ngasal narasumbernya tuh ngasal gitu, sumber teori-teorinya tuh tidak akurat gitu, itu gak boleh guys. Jadi sekecil apapun teori yang kalian tuliskan di sebuah skripsi itu kalian harus tulis daftar pustakanya, harus tulis sumbernya tuh dari mana gitu. Jadi tidak boleh asumsi, jadi harus berdasarkan fakta, tidak boleh masih istilahnya masih ambigu lah gitu. Dia harus berdasarkan fakta dan sumber data yang jelas gitu.
Dengan mempertimbangkan hal tersebut, unit analisis dalam penelitian ini adalah harga saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Jakarta Islamic Index periode Desember 2014-2018. Oke, ini tadi udah ya. Oke, di sini metode analisis. Oke, langsung ke metode analisisnya. Di sini tadi aku bahas ada 3 uji ya guys. Pertama itu uji normalitas. Uji normalitas itu dalam penelitian ini uji normalitas akan dilakukan pada return saham individu. Ketika return saham berdistribusi normal, maka saham tersebut dapat dijadikan pilihan untuk pembentukan portofolio optimal. Oke, dan ini rumusnya ya guys. Kalian bisa lihat. Jujur aku udah lupa lagi guys. Kita langsung aja ke di sini adalah uji Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk dengan kriteria itu sebagai berikut. Signifikan lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Signifikansi jika kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi secara normal. Oke, langsung yang kedua adalah uji homogenitas. Oke, di sini digunakan untuk memperlihatkan bahwa 2 atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variasi yang sama. Digunakan rumus ini ya guys, F varian terbesar dibagi menjadi varian terkecil dengan kriteria yaitu penelitian ini adalah F hitung lebih besar dari F tabel maka memiliki varian yang homogen. Homogen itu berarti sama guys. Kalau F itu kurang dari F tabel maka varian tidak homogen, kebalikannya. Oke. Nah, untuk yang terakhir ini kita menggunakan metode uji independent t-test gitu. Nah, dalam penelitian ini uji t-test independen untuk mengidentifikasi perbedaan ya return portofolio metode indeks tunggal dengan Markowitz. Jika data dinyatakan memiliki varian yang sama atau equal variance, bila F hitung F tabel dan sebaliknya, varian data dinyatakan tidak sama atau unequal variance, bila F hitung lebih besar dari F tabel, kriteria perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, kalian bisa lihat ya, jadi hipotesisnya itu seperti ini kurang lebih. Tidak ada perbedaan return portofolio antara penentu portofolio menggunakan model indeks tunggal dengan penentuan secara Markowitz. Nah, hipotesis 1 ada perbedaan return portofolio antara penentuan, ada perbedaan, tidak ada perbedaan. Jadi hipotesis itu kayak masih dugaan lah ya istilahnya gitu. Jadi nanti hasilnya akan baru kita kelihatan di bab terakhir ya. Oke, di sini langsung poin yang keempat, hasil dan pembahasan ya model indeks tunggal. Model indeks tunggal kita harus apa sih Pak perbedaan dari kedua metode tersebut, kenapa harus dibanding-bandingkan ya. Kita kan ceritanya mau berinvestasi, sedangkan kita tahu bahwa instrumen investasi terutama di saham itu kan sifatnya benar-benar kayak tentatif banget guys, dinamis banget. Selain mengikuti pasar, kondisi pasar juga banyak hal-hal di dalamnya yang berpengaruh gitu di dalamnya. Kayak misalkan contoh kondisi politik juga itu sangat berpengaruh ya. Kebijakan pemerintah juga itu salah satu pengaruh juga terhadap harga saham. Kayak misalkan contoh di awal tahun 2022 ini di bulan Februari apa Januari ya, Januari akhir atau Februari awal, saham Metaverse itu langsung drop, saham Netflix juga drop gitu. Dan ternyata kita tahu bahwa tanggal 24 Februari Rusia Ukraina berperang guys. Jadi benar-benar kondisi politik, geopolitik itu sangat pengaruh terhadap harga saham naik turunnya itu. Jadi benar-benar gak bisa kita duga gitu. Memang returnnya besar di saham, tapi ya resikonya juga besar gitu. Kalian bisa
Tergantung kalian tipikal investor yang seperti apa kalian mencari capital gain atau kalian mencari dividen gitu. Biasanya kalau investor muda itu lebih senang mencari capital gain dibanding capital gain dibanding mencari dividen, karena ya anak muda kan mungkin energinya, powernya masih kuat, masih bisa masih bisa diajak berpikir untuk lebih kritis gitu. Kalau misalnya usia lanjut kayak gitu kan kayak ya udah kayak nggak paham gitu untuk memahami kayak gitu. Mereka lebih kayak menginvestasikan uangnya tuh untuk menyelamatkan nilai mata uang mereka terhadap inflasi gitu, minimal itu aja gitu ya, future value gitu, untuk mempertahankan future value. Ya itu biasanya investor yang udah lanjut usia biasanya lebih suka dividen ya. Oke, di sini model indeks tunggal itu adalah model imbal hasil saham yang membagi pengaruh pada imbal hasil menjadi faktor sistematis, sebagaimana diukur dengan imbal hasil atas indeks pasar dan faktor spesifik perusahaan. Sekuritas yang dipilih dalam portofolio optimal adalah yang memiliki nilai ERB yang lebih besar dari nilai C1. Di sini excess return, beta, dan cut off point. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Berapa perusahaan nih untuk si metode indeks tunggal ya. Ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oh tadi ya sebenarnya yang tadi aku bilang ya, sampelnya itu totalnya 26 emiten. Oke, jadi di sini setelah di excess return to beta dan cut off point. Oke, jadi kan tadi berapa total emiten sih awalnya? 44 ya. Terus diakumulasikan lagi, diperkecil lagi bahwa hanya 26 perusahaan yang secara konsisten gitu masuk dalam kriteria saham JI. Nah, ini kita persempit lagi nih setelah perhitungan IRB dan C bintang. Di sini kita bisa lihat ya kondisinya, ada yang optimal. Yang optimalnya itu 12 emiten ya, jadi yang tidak optimalnya kita buang. Nah, inilah akan menghasilkan saham perusahaan yang dapat dibentuk menjadi portofolio optimal sesuai dengan nilai ERB terbesar hingga terkecil. Dapat dilihat tabel berikut. Nah, ini adalah susunan emiten yang memiliki nilai ERB terbesar sampai terkecil ya. Di sini kalian bisa lihat pertama itu saham yang memiliki ERB terbesar itu adalah SMRA. Aku lupa ya, SMRA itu perusahaan apa ya? Aku lupa guys. Sebesar 0,4019 ya. Di sini AALI, Astra Agro Lestari. Yang ketiga ada Unilever, ICBP itu Indofood ya. Yang TP aku lupa, PTBA Pertambangan kalau nggak salah ya, Telkom. Terus United Tractor, LSIP aku lupa. Ini ada Ro Energy, ini Waskita Karya, SSMS juga aku lupa. Oke, jadi ini adalah kalian susun mulai dari saham yang memberikan emiten yang memberikan ERB terbesar sampai yang terkecil. Oke, jadi di sumbernya juga harus kalian tulis ya, data sekunder diolah. Ini kita olah sendiri hasilnya. Nah, sini kita juga bisa lihat lagi ya bobot dan investasi saham. Oke, setelah mengetahui hasil saham-saham yang masuk ke dalam portofolio optimal, selanjutnya menghitung bobot atau proporsi yang akan diinvestasikan pada masing-masing saham. Setelah itu, return portofolio dan risiko portofolio pun dapat dihitung. Ya benar. Ya, jadi
gimana kita mau menghitung return dan resikonya kalau kita masih belum tahu berapa proporsi dana yang akan diinvestasikan di masing-masing emiten. Oke, di sini adalah tabel bobot dana investasi saham untuk periode Desember 2014 sampai Mei 2018. Ya, di sini SMRA apakah dengan nilai ARB terbesar kita akan menginvestasikan dana di sana besar juga. Seperti kita tahu high risk high return itu udah pasti ya, nggak ada menurut aku resiko kecil return besar, kayaknya itu impossible gitu dalam hal apapun. Returnnya besar ya, risiko juga pasti besar ya. Oke, di sini kita bisa lihat ya untuk ke 12 perusahaan dari indeks metode indeks tunggal. Sini hasil J1 dan W1 yaitu ada yang minus, ada yang minus untuk SMRA dan AALI. Di sini yang nilainya positif itu ada Unilever, ICBP, PTBA, Telkom, UNTR, Adaro, dan Waskita. Oke, tabel di atas menunjukkan di sini ya penjelasannya. Komposisi proporsi dana itu atau WI untuk membentuk portofolio optimal. Dengan model indeks tunggal dapat dilihat bahwa presentasi dana terbesar ada pada perusahaan United Tractor ya, sebesar 2,37 atau dipresentasikan itu sebesar 23,7%. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Mana WLR? Oke, di sini ya. Oh, hasil WI. Oke, ya benar. Si United Tractor paling besar ya. Itu ya. Sedangkan presentasi dana terkecil ada pada perusahaan Astra Agro Lestari minus 2,57 atau 25,7%. Oke, sebaiknya kalau yang minus menurut aku di cut off aja kali ya. Setelah mengetahui saham-saham yang terpilih dalam pembentukan portofolio beserta proporsi dananya, maka dapat dihitung ekspektasi return. Untuk menghitung return portofolio, terlebih dahulu menghitung alfa dan beta dari portofolio. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan perhitungan alfa dan beta dari portofolio tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat ya alfa dan betanya dari setiap portofolio dari ke-12 emiten tersebut. Nah, di sini kalian bisa lihat tabelnya. Nah, di sini aku juga lupa lagi ya penjelasannya. Dapat dilihat dari tabel. Dari perhitungan pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa return portofolio sebesar 0,2022 atau 20%. Return portofolio yang dihitung dari ke-12 saham yang menjadi kandidat portofolio optimal adalah 20,22%. Return portofolio tersebut cukup menjanjikan karena return portofolio tersebut di atas tingkat pengembalian pasar. Ekspektasi return sebesar 0,021 atau 0,21% dan di atas tingkat return bebas risiko sebesar 5,86%. Dari perhitungan tabel 4.6 menunjukkan bahwa risiko portofolio sebesar 0,12 atau 12,16%. Dapat dilihat bahwa tidak ada saham yang returnnya lebih besar daripada portofolio. Oleh karena itu, terbukti bahwa dengan membentuk portofolio optimal dapat dilakukan diversifikasi atau pengurangan risiko. Oke. Lanjut kita ke model Markowitz. Oke, setelah menentukan portofolio dengan model indeks tunggal, nah itu kan kurang lebih tadi hasil rangkuman dari perhitungan metode indeks tunggal. Sekarang kita lanjut ke metode model Markowitz ya.
Setelah menentukan portofolio dengan model indeks tunggal, maka selanjutnya akan ditentukan portofolio saham secara Markowitz. Seluruh perhitungan model Markowitz ini menggunakan aplikasi Microsoft Excel ya. Adapun tadi indeks tunggal juga Microsoft Excel sih. Hasil analisis metode Markowitz untuk menentukan portofolio optimal adalah sebagai berikut ya. Di sini ada dari tabel ini tuh kita bisa melihat ekspektasi return, varian, dan standar deviasi gitu ya. Dari sampel ya, ini dari awal ya, dari 26 saham. Nah di sini terpilih hanya 8 perusahaan ya kalau nggak salah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oh sama ya, masih 12 sampel ya. Oh ini yang secara konsisten ya. Oke, di sini penjelasannya ya, berdasarkan tabel di atas terdapat 11 saham yang berpotensi. Oke. Dari ke-26 sampel ini masuklah 11 emiten yang berpotensi menjadi portofolio optimal. Saham yang dinilai jadi ekspektasi return negatif yang menunjukkan saham tersebut tidak memberikan keuntungan. Oke, jadi kita bisa lihat untuk hasil yang ekspektasi return. Oke, di sini tuh kalian bisa lihat ya. Yang tabel ER itu expected return. Ya, ini yang nilai-nilainya negatif itu langsung kita cut off ya. Di sini kasih langsung keterangan tidak optimal. Jadi kita akan sortir emiten-emiten yang optimalnya aja, dan terpilih hanya 11 emiten yang berpotensi menjadi portofolio optimal. Walaupun nanti pada akhirnya hanya 8 ya, tadi sesuai dengan apa yang aku jelaskan di awal di abstraknya gitu ya. Nah, terus di sini saham yang nilai expected return negatif yang menunjukkan saham tersebut tidak memberikan keuntungan. Ya ngapain orang kalau udah minus, ngapain kita ambil kan? Jadi kita buang aja langsung. Setelah lumayan capek juga ya guys, ngoceh. Setelah menghitung expected return, maka selanjutnya saham yang layak menjadi kandidat portofolio optimal menjadi 11 saham. Selanjutnya menghitung proporsi dari masing-masing saham tidak boleh bernilai negatif, di mana portofolio Markowitz model tidak mengizinkan adanya short sales. Oke, proporsi dana portofolio dengan Markowitz ya, di sini tadi kita bisa lihat ya 11 emiten. Nah, di sini kita akan melakukan proporsi. Oke, di sini adalah tabel proporsi dana menggunakan portofolio dengan metode Markowitz ya. Dari 11 emiten tadi, setelah ada perhitungan proporsi dana ada yang minus. Nah, setelah yang minus ini kita cut off lagi guys. Ke sini kita kasih keterangan mana yang optimal dan mana yang tidak. Setelah melakukan oke, sini kita lihat dulu ya penjelasan tabel 4.8. Nah, berdasarkan tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 saham yang memiliki nilai negatif. Ketiga saham tersebut dikategorikan portofolio tidak optimal, maka terdapat 8 perusahaan yang termasuk dalam portofolio optimal. Nah, terus proporsi dana terbesar dimiliki oleh saham United Tractor, yaitu sebesar 0,317 atau 31,71%. Which is nanti sama ya dengan metode indeks tunggal juga. Dari kedua perusahaan itu punya konsisten untuk proporsi dana terbesar itu di saham United Tractor. Jadi kedua metode tersebut tuh ada kesamaannya ya dalam hal proporsi dana gitu. Sedangkan proporsi dana terkecil dimiliki oleh saham PTBA, yaitu sebesar 0,0356 atau 3,56%. Dan sedangkan metode indeks tunggal tadi sebesar berapa guys? Perusahaan apa? Astra Agro Lestari ya, dana terkecilnya. Sedangkan di Markowitz itu di si PTBA untuk proporsi dana terkecilnya. Nah, setelah mengetahui saham-saham yang terpilih dalam pembentukan portofolio beserta proporsi dananya, maka dapat dihitung ekspektasi returnnya. Kalau kita bisa menghitung ekspektasi returnnya, otomatis resiko pun bisa kita ukur
terukur gitu ya guys. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan perhitungan alpha portofolio dan beta portofolio. Nah, return portofolio dan risiko portofolio secara Markowitz. Di sini kan tadi kita udah filter lagi ya guys, dari 11 emiten menjadi 8 ya 8 ya 78 ya benar 8 emiten. Oke, di sini hasil alpha betanya ya dan return portofolionya itu di sini kita bisa lihat. Kita baca lagi ya, maksud dari tabel ini adalah dapat dilihat dari hasil perhitungan pada tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat return portofolio pada model Markowitz sebesar 0,0188 atau 1,88% dengan risiko portofolio sebesar 2,44%. Nah, di sini perbandingan perhitungan return portofolio optimal menggunakan indeks tunggal dan Markowitz dapat dilihat pada grafik berikut. Nah, jika tadi perbedaan dari kedua metode tersebut, di sini aku langsung buatkan grafiknya ya guys, agar kalian lebih gampang untuk melihatnya ya, perbandingannya dari kedua metode tersebut untuk ekspektasi returnnya. Ini dia guys. Nah, oke. Jadi ini ya make sense lah ya, high risk high return gitu. Di sini resikonya 1,19. Sini ada penjelasannya. Dalam grafik tersebut dikemukakan bahwa portofolio indeks tunggal lebih unggul daripada secara Markowitz. Dapat dilihat ekspektasi return portofolio dari kedua model tersebut sebesar 2,2%, sedangkan secara Markowitz hanya 1,9%. Nah, ini benar-benar buat aku gapnya tuh jauh banget ya guys. Aku agak-agak aneh gitu, bener-bener kayak bumi dan langit gitu. Namun jika dilihat dari sisi resiko, portofolio model indeks tunggal lebih besar dibanding resiko, ya wajar lah, namanya juga returnnya juga gede kan. Namun pada tersebut seperti karakteristik saham tuh kan, jadi ya ini sesuai dengan karakteristik saham, udah karakternya gini, high risk high return. Nah, terus uji hipotesis ya, kita langsung ke uji hipotesis. Di sini uji perbedaan pada penelitian ini menggunakan teknik statistik independent test dengan bantuan SPSS. Jadi di sini aku pakai aplikasi SPSS. Untuk hasil uji perbedaan data penelitian ditampilkan pada tabel berikut ya. Di sini uji beda return portofolio dari kedua metode tersebut. Nah, ini aku lupa lagi ya guys. Jadi kita langsung aja ke penjelasan dari tabel ini adalah berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam pengujian T akan digunakan asumsi kedua varian sama atau homogen, equal variance assumption. Tabel di atas dapat dilihat bahwa taraf signifikansi hitung yaitu 0,021 yang nilainya lebih kecil daripada 0,25. Hal ini berarti bahwa HO ditolak dan H1, H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya menunjukkan bahwa antara return yang terbentuk dengan kedua model tersebut oleh data statistik uji independen sempat dites terdapat perbedaan return portofolio. Nah, sebelum di video sebelumnya kan tadi kayak dugaan hipotesis itu ada dua ya, H0 diterima dan H1 H0 ditolak, H1 diterima. Nah, jadi di sini artinya ya H1 artinya bahwa dari kedua metode tersebut itu terdapat perbedaan ya returnnya. Terus tahap selanjutnya melakukan perbandingan akurasi model dalam memprediksi return. Oke. Di sini kita langsung aja ya, hasil pengukuran kesalahan peramalan pada masing-masing model. Pasti ada ya, namanya juga sebuah metode, sebuah ilmu, pasti akan ada perkembangan gitu. Jadi pasti akan ada pengukuran kesalahan dalam peramalan
pada masing-masing model. Sini kita bisa lihat ya apa sih arti dari tabel di atas. Nah, dari hasil analisis data pada tabel di atas, tingkat kesalahan antara return actual dan return ekspektasi yang berbasis kedua model tersebut menunjukkan bahwa rata-rata error untuk model indeks tunggal adalah sebesar 0,04 kali 22 dengan standar deviasi terkecil yaitu 0,05 kali 7, menunjukkan bahwa model indeks tunggal mempunyai resiko relatif lebih kecil daripada model Markowitz. Juga nilai rata-rata yaitu sebesar 0,16 dengan standar deviasi 0,12. Maka pendekatan model indeks tunggal menghasilkan kesimpulan yang konsisten dan menggambarkan return ekspektasi saham paling akurat sehingga mampu mengungguli pesaingnya yaitu model Markowitz. Nah, jadi kesimpulan dari mengukur kedua model tersebut kan mana sih ini sebenarnya yang lebih akurat karena tadi seperti yang kita lihat ya, apa perbedaan return dan resiko dari kedua metode ini tuh benar-benar kayak gapnya itu jauh banget guys. Nah, setelah kita melakukan hasil pengujian ya dari kedua model tersebut gitu kan, mana sih tingkat errornya itu lebih sedikit gitu. Nah, ini adalah kesimpulannya. Yang lebih akurat itu dengan metode model indeks tunggal kayak gitu. Nah, langsung aja kita ke part 5 ya, kesimpulan dasaran. Oke, di sini kesimpulannya adalah berdasarkan identifikasi masalah ya terhadap analisis perbandingan portofolio optimal dengan menggunakan model indeks tunggal dan model Markowitz. Studi kasus pada saham syariah Jakarta Islamic Index periode Desember 2014 sampai Mei 2018 berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Oke, pertama ya, terdapat 12 saham yang memenuhi kriteria portofolio optimal berdasarkan metode indeks tunggal, yaitu terdiri dari AALI, ADARO, ECBP, INTP, LSIP, PTBA, SMRA, SSLS, TLKM, UNTR, UNVR, WSKT. Sedangkan perhitungan dengan menggunakan portofolio secara Markowitz menghasilkan 8 saham, yaitu saham ADARO, ICBP, INCO, PTBA, TLKM, UNTR, UNVR, dan WSKT. Oke, jadi untuk menjawab kesimpulan ini semua tuh tadi di poin-poin yang rumusan masalah. Nah, setelah kita merumuskan masalah, kita jawab di kesimpulan guys, gitu. Di bab 5 ya. Nah, yang kedua tingkat return ya. Untuk tingkat return portofolio yang digunakan metode indeks tunggal yaitu sebesar 20,2%, sedangkan perhitungan return portofolio menggunakan Markowitz yaitu sebesar 1,9%. Ya, di sini untuk tingkat return dari kedua metode tersebut. Terus tingkat resikonya untuk portofolio metode indeks tunggal itu sebesar 12,16%, sedangkan untuk Markowitz adalah 2,4%. Nah, untuk sisi proporsi dana yang harus ditanamkan berdasarkan metode indeks tunggal dengan proporsi AALI ya, ini kalian bisa lihat. Aku kayaknya kamu perlu baca satu persatu ya, ini kalian bisa lihat ya presentasinya. Oke, ada untuk saran, soalnya kita ke sarannya aja ya guys. Setelah melakukan analisis dan pembahasan terhadap masalah yang terjadi, yaitu analisis perbedaan portofolio optimal dengan menggunakan kedua metode tersebut untuk periode Desember 2014 sampai Mei 2018, sarannya dapat penulis berikan diantaranya adalah sebagai berikut. Bagi investor maupun calon investor, sebaiknya berinvestasi pada saham-saham ini ya,
Astra Grosari, ADRO, ICBP, INTP, LICP, PTBA, SMLA, SSMS, TLKM, UNTR, Unilever, dan Lumas kita, karena dapat memberikan return yang baik dengan resiko yang sesuai melakukan portofolio saham menggunakan kode indeks tunggal. Oke, bagi perusahaan yang sahamnya belum memenuhi syarat untuk masuk dalam portofolio optimal, dapat melakukan perbaikan kinerja keuangan gitu, agar performa sahamnya meningkat dengan para meningkatkan return dan dividen yang diberikan kepada investor, sehingga investor akan tertarik pada saham perusahaan ya. Dan ketika saham diminati banyak investor, banyak diminati investor, maka saham akan masuk ke dalam portofolio optimal. Jadi memang perusahaan-perusahaan yang go public itu tuh benar-benar kayak dituntut banget kinerja perusahaannya itu harus baik ya guys, terutama untuk kinerja keuangannya, karena kalau kinerja keuangannya baik ya otomatis itu kan membaca kondisi dari bisnis atau dari perusahaan tersebut gitu, cash flow-nya bagus gak, hutangnya, piutangnya, terus penjualannya, karena dari laporan keuangan itu membaca kondisi performa dari perusahaan gitu. Jadi memang perusahaan go public itu pressure-nya lebih ya dibanding yang perusahaan-perusahaan yang go private. Secara itu kan kalau perusahaan go public itu sahamnya ya berapa persen itu milik masyarakat gitu, bukan 100% milik perusahaan. Untuk melakukan ekspansi bisnis kan diperlukan modal gitu. Nah ini perusahaan-perusahaan yang sudah layak inisial public offering atau IPO mampu menarik dana dari beberapa investor, yaitu kita ya, masyarakat biasa gitu. Terus di sini bagi peneliti, sebaiknya penelitian ini dijadikan inspirasi dalam melakukan investasi dengan menggunakan teori yang telah ada. Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penggabungan beberapa model pembentukan portofolio. Jadi sebenarnya untuk menganalisa sebuah portofolio optimal itu banyak banget guys, bukan hanya metode indeks tunggal dan Markowitz, tapi ada metode-metode yang lainnya juga. Cuma di sini aku ambil memang kayak kedua metode ini karena memiliki menurut aku perbedaan yang cukup signifikan dari cara pemilihan dari ada penelitian ini. Jadi aku kayak penasaran, oh ternyata kayak gini. Oke, dan ya terakhir di sini ya daftar pustaka kalian, jangan lupa sumber informasi apapun yang ada di skripsi kalian wajib cantumkan di daftar pustaka ya. Meskipun itu sumber artikel di internet pun kalian harus tetap tulis di daftar pustaka. Oke, I'm done. Ini aja guys ya untuk pembahasan analisis investasi portofolio optimal dengan metode indeks tunggal dan metode Markowitz.